Itu ayah. Ayah, tunggu aku. Ayah. Hei, Tianye. Kamu sudah 30 tahun. Sudah saatnya menikah. Hei, bisakah kamu? Jangan seharian hanya melihat dokumenmu yang jelek itu. Lihatlah wanita lebih banyak, ya? Aku tidak tertarik pada wanita. Tapi kamu tetap harus membawakan aku seorang anak. Aku kasih kamu waktu 1 tahun. Meskipun harus bikin sekarang juga. Pasti bisa kan? Xiao Sheng, Nyonya tua, ada seorang anak kecil di belakang. Terus mengejar mobil kita, kayaknya ngomong sesuatu. Ayah. Anak ini mirip banget sama Tianye. Ayo cepat, berhenti. Ayah. Aku bukan ayahmu. Aduh, jangan nakutin anaknya. Ayo, nenek lihat. Anak ini beneran mirip sama kamu waktu kecil. Persis banget, mungkin aja. Ini anakmu. Gak mungkin. Anak baik, kasih tahu nenek. Siapa yang suruh kamu cari ayah? Mama yang suruh aku datang. Mamaku namanya Xia Nuan Nuan. Ayah, ini mama suruh kasih ke ayah. Ayah cepat selamatkan mama. Mama mau dijual. Itu dia. Xiao Xia. Ini gaji kamu bulan lalu, 3.000. Terima kasih kepala pelayan, bagus banget. Tahan 1 bulan lagi, aku bisa bayar uang sekolah. Bibi gak ada alasan buat suruh aku berhenti sekolah dan nikah. Nuan Nuan, kamu cantik banget. Sebulan cuma dapat 3.000, sayang banget. Gimana kalau gini, aku kasih kamu jalan. Jamin semalam bisa dapat segini. 5.000. 50.000. Asal kamu masuk ke ruangan ini, langsung dapat 50.000. Kalau sampai disukai sama Sheng Ye, jangan cuma 50.000. 5 juta aja itu. Masih kecil, gimana? Kamu kan lagi pusing sama uang sekolah, coba deh. Terima kasih niat baik kepala pelayan, tapi aku lebih suka cari uang pakai kemampuan sendiri. Aku mau antar ini dulu. Pikir lagi deh, 5 juta loh. Ngapain sok suci? Sheng Ye, Semuanya pergi. pergi. Master Sheng, kelima wanita ini adalah pilihan nenek. Dengan hati-hati untuk Anda masih tidak puas. Mereka semua wanita biasa. Nenek memerintahkan saya. Hari ini, saya harus membuat Master Sheng mencoba. Tapi dengan kondisi Master Sheng seperti ini, mustahil bisa mencoba. Kirim anggur. Ah, baik. Saya akan segera mengirimkan anggur untuk Anda. Nuan Nuan. Itu, Master Sheng minta anggur, kamu yang mengantarkannya. Ah, Saya hanya mengantarkan anggur. Seharusnya tidak ada masalah. Baik, saya akan segera pergi. nenek sudah memilih lama, semua jenis ada. Hanya kurang tipe polos seperti ini. Mungkin, benar-benar bisa sesuai selera Master Sheng.
Master Sheng, kamu baik-baik saja. Siapa namamu? Nama saya Xian Nuan, Master Sheng. Aneh, wanita ini ada di pelukan saya. Tetapi saya tidak merasa jijik atau tidak suka. Xian Wan, malam ini. Kamu yang menemaniku. Master Sheng, kamu salah. Saya hanya mengantarkan anggur. Saya bukan untuk melakukan itu. Jangan bermain sulit. Keluarga Sheng tidak akan merugikanmu. Lepaskan saya. Katakan, berapa biaya kompensasi yang kamu mau? Saya bilang, kamu salah. Saya bukan wanita seperti itu. Terlalu palsu jika terus berpura-pura. Pikirkan berapa biaya kompensasi yang kamu mau, ambil giok ini, pergi ke keluarga Sheng. Si pengurus akan memberikannya padamu. Meskipun saya mati, saya tidak akan mengambil uang kotormu. Wanita itu berani melahirkan anak saya. Tanpa sepengetahuan saya. Di mana ibumu? Bibi ketiga akan menikahkan ibu dengan seorang kakek tua. Ayah, cepat selamatkan ibu. Anak kecil. Pergi ke rumah sakit. Mama. Segera lakukan tes DNA, dan saya ingin tahu di mana Xian Wan sekarang. Ya, Sin. Kamu sekarang di mana? Sudah menemukan ayahmu. hahaha sepupu. Mobil keluarga Qian sudah datang, ayo pergi. Saatnya naik tandu. Kalian jangan harap, orang tua itu, dia sudah menikah 8 kali, membunuh 4 istri. Saya lebih baik mati daripada menikah dengannya. Kamu si imut. Jangan sok-sokan. Jujur saja, uang keluarga Qian sudah masuk ke rekening saya. Kalau kamu tidak menikah, bagaimana ya outing kita bisa menikah? Hari ini kamu harus menikah. Tidak mau pun harus menikah. Ikat dia. Ya, Kamu ngapain? Aku tidak mau menikah. ayo. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Sheng Tianye cepat datang. Selamatkan aku. Anak yang malang. Pasti sudah banyak menderita. Entah, apakah dia benar-benar cicit saya, tapi apakah kamu tidak merasa dia mirip sekali dengan Ayao? Xiao Sheng, Nyonya tua. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar putri saya. Bagus sekali. Aduh, saya punya cicit. Tapi, ibu anak ini, siapa sebenarnya, sebelumnya? Tidak pernah kamu ceritakan. Wanita materialistis itu, saya tidak ingin ada hubungan dengannya. Wanita materialistis. Saya tidak berpikir begitu. Cepat pergi ke hotel dan periksa. Lihat apa yang terjadi 6 tahun lalu.
Oh baik, Nenek kenapa repot-repot? Tianye, kamu pikir baik-baik. Kalau dia wanita matre, dia bisa saja datang minta uang saat hamil. Bahkan menikah kenapa repot-repot. Sendirian membesarkan anak susah payah bertahun-tahun. Lagi pula, cicit saya ini masih kecil. Sudah berusaha keras mencari orang untuk menyelamatkan ibunya. Saya tidak percaya Xian Wanwan hanya peduli uang. Mama, tolong selamatkan Mama. Anak baik. Nenek pasti akan selamatkan mamamu. Anak tanpa mama seperti rumput liar. Tianye, setidaknya demi anak. Kamu selidiki dulu baru putuskan. Sio Sheng saya sudah selidiki. Xian Wanwan bukan yang diatur nenek untukmu. Lalu kenapa dia ada di sana malam itu? Dia datang mengantar minuman. Si Osheng, kamu salah. Saya hanya mengantar minuman bukan untuk itu. Ternyata dia tidak bohong padaku. Jadi ini salah paham. Kamu anggap gadis baik-baik sebagai wanita yang kuatur, menindasnya tapi tidak bertanggung jawab. Kamu anak kurang ajar. Kamu masih di sini apa cepatlah. Pergi selamatkan menantuku, ku beritahu. Kalau menantuku ada apa-apa, aku tidak akan tinggal diam. Siapkan mobil. Sekalipun aku mati, tidak akan mau uang kotormu. Ternyata aku salah sangka padanya. Xian Wanwan, tunggu aku. Cepat. Selamat ya Pak Kian, selamat. Terima kasih hahaha. Sujud hahaha. Orang ini sudah kubawa. Ini menyusahkan aku kamu. Harus tambah 20.000 biaya turun. Uang bukan masalah, yang penting orangnya. Hei, yang kumau perawan, jangan bohong. Tentu. Saya sudah punya anak. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku sudah punya anak. Tidak cocok untukmu, tapi tenang saja. Asal kamu lepaskan aku, uang mahar ini, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Kamu si imut, ngomong apa sih? Awas aku robek mulutmu. Aku tidak ngomong sembarangan, ayahnya adalah CEO grup Sheng Tianye. Dia akan segera datang menyelamatkanku. Hahaha. Kamu berani sekali ngomong begitu. Sheng Tianye itu siapa sih orang pentingnya? Kamu pantas punya anak sama dia. Tidak tahu sama siapa punya anak imut. Mimpi kali, hahaha. Lau Qian. Ini dia yang kamu beli dengan 200.000. Orang gila ya. Hahaha. Si imut. Aku habiskan 200.000. Cuma buat beli barang bekas. Qian Ge, si cewek ini, walaupun sudah punya anak, tapi selama ini tidak pernah disentuh pria. Kalau dipakai, sama kayak perawan. Iya. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek sendiri. Ya sudah, aku sial. Tidur dulu sama kamu, ayo bangun. Jangan sentuh aku, ini melanggar hukum. Hukum, kamu adalah wanita yang kubeli. Perkataanku adalah hukum. Ayo. Lepaskan aku. Si imut, berani gigit aku. Aku bunuh kamu dulu.
Mama, aku cari papa untuk menyelamatkanmu. Sheng Tianye. Xian Wannuan. Siapa yang melukainya? Kamu siapa? Urusanmu apa? Kamu berani sekali. Bersin Sheng Zong. Sheng Zong siapa? Dia pikir dia Sheng Tianye ya? Ya Oting. Kamu berani tendang anakku. Aku gak bakal berhenti sama kamu. Xian Wannuan, kamu si imut jangan pura-pura mati. Pria yang kamu selingkuh di luar sudah datang ke sini. Kamu gak mau hidup enak lagi ya? Semua ini kamu yang atur. Iya, kenapa? Dia cuma bekas yang bawa si imut. Sudah bagus ada yang mau nikahin dia. Cepat lepasin orangnya. Kalau gak, kamu ganti uang mahar 20 juta. Di matamu, Xian Wannuan cuma alat buat cari uang ya. Hahaha, emangnya kenapa? Dia gak punya ayah, ibu, atau saudara. Dan dia punya si imut di sini. Udah lama makan dan tinggal gratis. Aku ambil sedikit bunga. Kenapa? Cari mati, bawa orang. Hancurin mereka semua, penderitaan Xian Wannuan. Aku bakal balas 100 kali lipat. Siap. Kalian ngapain? Ngapain? Ya Oting Xian Wannuan. Tunggu aja, aku gak bakal maafin kamu. Sheng Tianye. Benar-benar kamu ya? Jangan bicara, aku bawa kamu ke rumah sakit. Aku di mana? Kamu sudah bangun. Sheng Tianye. Kamu pasti sudah lihat Xin Xin ya? Xin Xin, dia sekarang di mana? Jangan panik, Xin Xin ada di sebelah. Nenek yang jagain dia. Xin Xin juga di rumah sakit. Dia kenapa? Tenang, Xin Xin baik-baik aja. Sedang tidur. Tapi kamu, kata dokter. Kamu ada gegar otak ringan, harus istirahat yang cukup. Ya, Nanti malam kalau kamu sudah istirahat, kita lihat anak kita. anak. Iya, anak kita. Bos Sheng, dulu. Kamu benar-benar salah paham. Aku bukan orang yang kamu kira. Maaf, semuanya adalah kesalahanku dulu. Setelah kamu sembuh, kita akan segera menikah. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu dan anak kita. Tenang saja. Aku akan memberikan semua yang seharusnya untukmu. Sheng Tianye ingin menikahiku. Karena rasa tanggung jawab. Tapi kita sebenarnya bukan orang yang sama. Mama, Xin Xin. Mama minta maaf, semua salah Mama. Mama jangan menangis. Xin Xin sudah besar. Nenek bilang Xin Xin paling berani. Paling pintar. Nenek, Xin Xin benar. Xin Xin, kamu yang terbaik. Nenek Sheng. Ini. Jangan panggil Nenek Sheng.
Panggil nenek saja. Kamu ini sudah lama tidak bisa memenangkan hati cucuku. Nuan-Nuan, aku sudah tahu semua yang terjadi dulu. Keluarga Sheng telah merugikanmu dan anakmu. Tapi tenang, mulai sekarang, kamu dan Sinsin tidak akan mengalami kesulitan lagi. Keluarga Sheng akan memberikan kompensasi. Benar kan, Tianye? Benar. Mama, Sinsin ingin punya papa. Teman-teman di TK mengejekku, bilang aku anak tanpa papa, anak malang. Aku ingin tunjukkan pada mereka, aku punya papa. Sinsin kita bukan anak malang. Sinsin adalah putri keluarga Sheng, putri kecil, anak kesayangan nenek, anak berharga. Nuan-Nuan, tolong beri aku kesempatan. Untuk menebus kesalahanku, oke. Ya, Selamat datang, nyonya muda dan putri kecil. Ibu, rumah ayah sangat besar. Sangat indah. Kedepannya, ini juga akan menjadi rumah kalian. Hore, Ayo, pulang. Aduh, akhirnya kalian kembali. Sudah menikah belum? Sudah. Bagus, aduh, sangat bagus. Kedepannya, kita akan menjadi satu keluarga yang sesungguhnya. Ayo, Nuan-Nuan, kita pulang. Aduh, Sinsin, nenek buyut, sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. ya, Cepat lihat, aduh, Sinsin, ini yang dipilih nenek buyut untukmu. Gaun kecil, perhiasan kecil. Lihat, suka tidak? terima kasih nenek buyut, aku sangat suka. Aduh, asalkan Sinsin suka. Kedepannya, nenek buyut akan membelikanmu lebih banyak gaun yang lebih cantik. Sinsin bisa mendapatkan begitu banyak cinta. Sangat baik, dia pasti akan lebih bahagia dariku. Tidak hanya anak yang dapat hadiah. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga dapat hadiah. Tentu saja. Bawa ke sini. Ini terlalu banyak. Aduh, tidak banyak, tidak banyak. Ini semua hanya mainan, Tianye. Sudah menjadwalkan untukmu, desainer busana internasional terkenal, untuk membuatkanmu ratusan set. Nenek, pakaian dan perhiasan Nyonya Muda akan dikirim kemana? Tentu saja ke kamar Tianye. Nuan-Nuan akan tinggal bersama Tianye. Tinggal bersama. Tentu saja, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Masih sedikit kosong, jika di malam hari, sedikit ingin minum air atau sesuatu. Biarkan Tianye merawatmu. Tapi aku Bisa. Nuan-Nuan akan memberikannya padamu. Ah, maaf ya. Jangan terlalu terkekang. Sejak malam itu, aku tidak pernah kontak yang sangat dekat. Jika Sheng Tianye dia membuat permintaan itu, Dokter bilang kau belum cukup baik.
Jadi, malam ini tidur lebih awal. Aku tidak bisa hari ini. Aku datang ke bibiku. Maksudku, aku tidak bermaksud. Anda beristirahat lebih awal untuk kesehatan Anda. Hari ini kau tidur, aku tidur di sofa. Suan Wan Wan, apa yang kau pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Sheng Tianye tokoh seperti itu. Tidak mungkin melihat Anda. Apa yang terjadi dalam 2 hari ini seperti mimpi. Aku sebenarnya benar-benar menikah dengan Sheng Tianye. Oh, tiba-tiba aku sangat lapar. Hei, kau ingin aku mengatakan, kehidupan Nyonya sangat baik. Sebenarnya menikah dengan tuan kita. Terbang di cabang menjadi Phoenix. Apa itu wanita kecil? Sedikit lucu yang naik ke tempat tidur. Jika aku berkata, tuan takut pada anak-anak, ibu tidak bisa menikah dengannya. Kalau tidak, dia akan ditendang. Menikah dengan wanita muda. Lupakan saja, aku baru saja datang ke rumah. Satu hal lebih buruk daripada satu hal. Jangan didengar dengan suara rendah. Nyonya muda, kenapa kau? Aku agak lapar. Makan sesuatu. Aku akan membantumu. Keluarga Sheng memiliki aturan keluarga Sheng. Jangan lihat jam berapa sekarang. Mana ada makanan lagi. Maaf ya, aku tidak tahu aturan ini. Mengganggu kalian. Manis yang tidak tahu malu. Benar-benar menganggap dirinya penting. Kamu. Tuan muda, Kapan aturan keluarga Sheng ditentukan oleh seorang pelayan? Sheng Tianye. tuan muda aku tidak punya tuan muda. Masih berani membantah. Tuan muda maaf, aku tahu salah. Aku. Kamu tidak tahu harus minta maaf kepada siapa. Nyonya muda aku salah. Aku sesaat tergoda oleh setan Anda. Anda kasihanilah, beri aku kesempatan lagi. Jangan lemah hati. Dia berani menindasmu maka harus membayar harganya. Siapa ada? Ada. Segera kumpulkan semua orang ke ruang tamu. Ya tuan muda. Kamu benar-benar berani. Berani menghina cucu menantuku. Tampar mulutnya. Aku salah, mulutku jahat. Aku salah nyonya tua, aku salah. Tidak menghormati nyonya muda. Harus dihukum berat. Buang dia keluar dari keluarga Sheng. Jangan biarkan dia melangkah ke ibu kota lagi. Ya nyonya tua. Nyonya tua, aku salah, tuan muda, aku salah. Nyonya muda, tolong aku. Siapa yang berani tidak menghormati nyonya muda lagi akan berakhir 10 kali lebih buruk darinya. Ya tuan muda. Terima kasih telah membelaku. Ini seharusnya kamu sebagai nyonya muda keluarga Sheng. Mereka yang berani menindasmu berarti bermusuhan dengan keluarga Sheng. Tianye benar, mulai sekarang.
Kalau bertemu orang yang tidak tahu diri lagi, kamu pukul balik dengan keras. Ada nenek dan Tianye yang mendukungmu. Aduh, lihatlah aku. Sibuk bicara sampai lupa. Perutmu lapar, tunggu. Nenek akan masak sendiri. Buatkan makanan untukmu. Nenek, tidak usah. Saya bisa melakukannya sendiri. Aduh, sama nenek ngapain sungkan? Duduk saja, tunggu makan aja. Kamu, sini bantu saya. Belajar yang baik, nanti masak untuk istri. Baik. Pergi. Oh baik. Ngomong apa sih, kayak orang kelaparan. Kalian berdua selesai masak, tidak tahu bersihkan dapur ya? Dua cewek kecil, mau makan di meja. Hah, sini nak, makan ceker ayam. Baik, terima kasih Mama. Aduh. Potong tipis-tipis. Tidak pernah terpikir, suatu hari ada orang yang masak untuk saya. Sheng Jia dan saya. Satu di langit, satu di bumi. Apa saya pantas? Mereka baik seperti ini pada saya. Enak. Nuan. Malam ini, kamu makan dulu aja. Besok, kita ke Ziuntai. Makan besar. Ziuntai. Itu restoran terbaik di seluruh kota. Satu meja ini harganya 500.000. Aduh, 500.000 aja. Bahkan 5 juta, asal kamu suka. Nenek, setiap hari ajak kamu makan. Wah, mewah sekali. Saya bisa makan di Ziuntai. Dulu tidak pernah terbayangkan. Mama, nenek buyut dan papa sudah menunggu kita di dalamnya. Iya, nenek buyut bilang, dia dan papa mau atur semuanya. Ayo cepat masuk. Jangan sampai mereka menunggu lama. Tidak terpikir Sheng Zong bawa keluarga ke sini. Sungguh suatu kehormatan, karena di sini, hotel terbaik di seluruh kota. Saya juga bisa berhubungan dengan keluarga kaya raya. Mungkin bisa kenal Sheng Tianye. Datang? Xianuan kok kamu? Chen Qian. Benar-benar kamu kesini buat apa? Aku kesini buat makan. Kamu kesini buat makan. Tempat kita ini Ziuntai, hotel terbaik di seluruh ibu kota. Orang miskin kayak kamu bisa makan di sini. Jangan meremehkan orang. Aku memang kesini buat makan. Ayo. Kamu bilang aku meremehkan orang. Perkenalkan, ini teman sekampusku. Mahasiswa miskin terkenal di kampus, akhirnya hamil duluan lalu drop out. Kalian bilang, orang kayak gini bisa makan di Ziuntai kita. Dia pantas, tempat kita ini. Satu meja minimal 500.000, orang miskin kayak dia. Mungkin 500.000 aja nggak punya. Lihat dia, pakai barang branded palsu. Kayak barang murah 9,9. Cepat pergi, aku masih harus menjamu. Presiden dan istrinya dari grup Shengxi, jangan ganggu aku. Orang yang kamu jamu itu aku. Aku ini istri presiden grup Shengxi. Apa katamu? Kamu istri presiden grup Shengxi? Ya. Xianuan, kamu kayaknya pengen jadi orang kaya sampai gila. Presiden grup Shengxi, kamu pantas nempel. Lucu banget, sampah dari desa. Berani ngaku istri Pak Sheng. Kalau Pak Sheng tahu, mungkin mulutnya bakal dipukul sampai bengkak. Istri Pak Sheng, dia berani ngomong.
Dengan penampilan kampungan dan bodohnya, mau jadi pembantu dan bersihin toilet di keluarga Sheng. Keluarga Sheng gak bakal mau dia. Jangan bilang gitu sama mamaku. Mamaku ngomong yang sebenarnya. Papaku itu Sheng Tianye. Kita memang kesini buat makan. Atap bengkok, tiang bengkok. Kecil-kecil udah belajar apa? Malah belajar bohong kayak mamamu, nanti. Jadi anak kecil yang lucu. Kamu, Kamu berani memukulku. aku memang memukulmu. Tidak hanya itu, aku juga akan meminta Sheng Tianye untuk mengajarimu, orang yang tidak tahu diri. Biarkan dia memukul. Aku ingin lihat, apakah dia bisa memanggil Sheng Tianye. Baik, kamu tunggu saja. Halo Tianye. Teleponnya benar-benar tersambung, dia tidak mungkin benar-benar istri Pak Sheng kan? Kamu tidak berpikir dia benar-benar menelepon Pak Sheng kan? Ya, aku sudah sampai. Xian Wan, kenapa kamu tebal muka sekali? Sudah disuruh pergi, kenapa masih di sini? Kamu tidak boleh mengganggu ibuku. Pergi sana sayang. Sin. Ibu, lenganku sakit. Ayo, berdiri pelan-pelan. Sebagai istri muda keluarga Sheng, orang-orang ini berani mengganggumu. Berarti mereka adalah musuh keluarga Sheng. Xian Wan, kamu masih berani memukulku. Kamu berani menyakiti putriku? Aku memang memukulmu. Berani sekali ya, pegang dia. Apa? Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Ini adalah wilayahku. Hari ini kamu, pengemis bau, berani berbuat onar di sini. Aku harus memberimu pelajaran. Ibu, Mener, ada mobil mewah di pintu. Mungkin Pak Sheng sudah datang, kamu beruntung. Nanti aku akan memberimu pelajaran. Bawa dia ke belakang. Jangan sampai Pak Sheng melihatnya dan jadi bahan tertawaan. Sin, ayo. ibu, lenganku sakit. Ibu akan menggosoknya untukmu. Ibu, kapan ayah akan datang? Wah, tampan sekali, dan kaya pula. Sayangnya sudah menikah muda. Kalau tidak, dengan pesona Mener kita, pasti bisa mendapatkannya. Bicara apa sih? Kamu adalah Pak Sheng? Apa yang terjadi? Ayah, mereka mengganggu ibu. Mereka mengganggumu. Pegang mereka. Ah, jangan salah paham, kami hanya bercanda dengan Xian Wan. Dan lagi, dia yang pertama kali memukulku. Istrimu memukulmu itu suatu kehormatan. Kamu memukul istriku berarti mencari mati. Pukul dia. Mama, aku takut. Sin, jangan takut, Mama di sini. Tapi papa sangat galak. Sangat menakutkan. Seperti nenek. Jangan pukul mama. Si kecil kamu berani memberinya makan. Daging yang kubeli. Aku akan membunuhmu. Tianye, jangan pukul lagi. Sin takut. Berhenti. Masalah ini akan kita selesaikan nanti. Ayo jangan takut. Sheng Zong begitu melindungi wanita itu, apa dia benar? Apa dia benar-benar istri Sheng Zong selesai? Bukan berarti kita pasti mati, tidak mungkin. Seperti Sheng Zong orang besar, tidak mungkin tertarik pada Xian Wan. Saya baru dapat kabar Sheng Zong ada urusan penting. Hari ini tidak datang. Baik, saya tahu. Takut apa orang tadi bukan Sheng Zong? Saya baru dapat kabar Sheng Zong ada urusan hari ini. Tidak bisa datang siapa pria tadi. Tentu saja.
Pasti sugar daddy Xian Wanwan. Bagaimana Sinsin? Tidak ada luka, hanya sedikit terkejut. Bangun tidur pasti baik. Salahku paman kakek karena stroke dirawat di rumah sakit, saya bawa nenek menjenguknya. Tidak sempat bilang padamu. Mereka tidak melukaimu kan? Tidak, malah saya balas memukul. Sheng Zong. Sebentar lagi saya kembali. Ya, Jangan pukul. Sinsin cepat bangun. Cepat. Mama. Aku takut. Sinsin jangan takut. Mama di sini. Mama. Kenapa hari ini orang jahat itu tidak percaya? Saya adalah putri ayah, kenapa masih memarahi kami, memukul kami? Karena mereka semua orang jahat, tidak tahu terima kasih. Dan juga, Sinsin, hari ini ayah untuk melindungimu, jadi sangat marah. Ayah sangat mencintaimu, jadi Sinsin jangan takut lagi sama ayah, ya. Ayah mencintai Sinsin. Sinsin tidak takut sama ayah, Mama. Ya. Ayah, aku ingin dia menemaniku. Kalau begitu mama akan panggil ayah sekarang. Ya, Tidurlah, ya. Ayo, istirahatlah. Baik. Xiu Sheng Desen. Cincin lamaran yang Anda pesan sudah selesai. Desainer bilang, dia jamin akan memberikan calon Nyonya Sheng kejutan besar. Cincin lamaran. Tapi kita sudah menikah. Sheng Tianye. Dia mau melamar siapa lagi? Jangan-jangan Sheng Tianye mau bercerai denganku. Bagaimana Sinsin? Tidak, tidak ada masalah. Barusan sudah bangun, sekarang tidur lagi. Kamu terlihat tidak baik, apakah ada sesuatu? Tidak. Tidak ada masalah, aku ada sedikit pekerjaan nanti. Nanti malam ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ya. Malam ini, Sheng Tianye mau bicara apa? Jangan-jangan mau menyuruhku pergi. Xiao Sheng, orang yang melanggar nyonya tadi malam. Sudah jelas, yang utama bernama Chen Qian. Ziuntai, itu ayahnya yang buka. Beberapa orang tidak berguna. Berani mengganggu wanitaku, perintahkan. Akuisisi Ziuntai, dan juga cincin pernikahan, selesai dalam seminggu. Resepsi, majukan ke minggu depan. Dan juga kirim undangan ke Chen Qian dan ayahnya. Xiao Sheng, Anda mau memberitahu semua orang. Memperkenalkan nyonya muda dan kakak perempuannya lebih awal. Kemudian, memberikan pelajaran yang baik kepada Chen Qian. Wanitaku, takkan kubiarkan siapapun menghinanya. Kalungnya sudah selesai. Sudah sesuai perintahmu, batu giok itu dibuat menjadi kalung. Pak Sheng, semua orang tahu. Batu giok ini adalah tanda pengenalmu. Sekarang, kamu memberikannya kepada nyonya muda. Sungguh kau menempatkan nyonya muda di hati sanubarimu. Wanitaku, apa yang pantas dia dapatkan, pasti akan kuberikan. Pak Sheng selain nyonya. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu perhatian pada seorang wanita. Sungguh sangat perhatian. Dia adalah istriku. Tentu saja aku peduli. Sudah larut malam, Sheng Tianye belum juga pulang. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan padaku? Nuan-nuan. Tianye.
Hati-hati jangan sampai flu. Lebih baik aku sendiri saja. Tianye, kamu bilang siang tadi, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan malam ini. Apa sebenarnya? Oh, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Batu giok. Jangan bergerak. Bawa batu giok ini selalu, jangan sampai hilang. Sheng Tianye, mengapa kau memberiku batu giok ini? Apa maksudnya ini? Bawa semua ini ke ruang rias. Hati-hati, perhiasan ini bernilai miliaran. Kalau ada yang salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Mengapa Tuan Muda membeli begitu banyak perhiasan? Apakah semua ini untuk pesta malam ini? Tentu saja, Tuan Muda bahkan memesan cincin tunangan berlian besar dari desainer terkenal bernilai 1 miliar. Semua ini untuk hari ini. Tidak heran Tuan Muda mengundang semua orang kaya di kota ini. Sungguh menantikan, tapi bukankah Tuan Muda sudah memiliki nyonya muda? Mengapa Tuan Muda masih akan melamar? Jangan tanya yang tidak perlu. Sinsin, Mama akan mengajakmu bermain ke tempat lain. Bagaimana? Ya, Ternyata, Sheng Tianye akan melamar hari ini. Sepertinya aku tidak boleh mengganggunya. Lihat, dia berenang sangat cepat ya. Non kecil, nenek membelikanmu gaun baru. Suruhmu mencobanya. Mama, aku ingin pergi ke rumah nenek buyut. Pakai gaun baru. Baik, Nyonya muda, pesta akan segera dimulai. Aku akan mengantarmu. aku masih ada urusan lain, kalian saja yang bawa Sinsin. Tidak bisa, Tuan Muda sudah memerintahkan. Anda harus hadir. Ya, aku tahu. Aku akan pergi sendiri. Sheng Tianye, kenapa harus memaksaku hadir? Jangan-jangan, dia ingin melamarku di pesta. Xian Wan, jangan bermimpi. Kalau benar begitu, kenapa dia tidak menyiapkan gaun untukmu? Sepertinya sudah waktunya bangun. Ayah, kamu hebat sekali. Bisa membuat grup Sheng membeli hotel kita. Jadi, kamu akan menjadi eksekutif grup Sheng. Hahaha, tentu saja, waktu itu asisten Yu yang menandatangani kontrak, dia sangat ramah. Nanti, aku akan memperkenalkanmu padanya. Siapa yang kenal dengan para pekerja itu? Ayah, aku ingin kenal dengan Tuan Sheng. Tolong pikirkan caranya. Tuan Sheng itu orang besar seperti APA. Aku saja belum pernah lihat, mana bisa memikirkan caranya. Ayah, tolong pikirkan caranya dong. Lihatlah, orang besar seperti Tuan Sheng. Masa cuma punya satu wanita? Kalau aku kenal dengannya, mungkin saja. Ada benarnya juga, baiklah. Nanti. Asisten Yu, pikirkan caranya. Terima kasih ayah. Xian Wan, kok dia? Dia kenapa ada di sini? Jangan-jangan jadi pembantu di keluarga Sheng. Kenapa kalian kenal ya? Pakainya juga tidak seperti pembantu. Cuma pakai barang palsu, waktu itu. Dia yang datang ke Ziyuntai, mengaku sebagai istri direktur. Ayo, kita ke sana. Xian Wan. Kamu selalu bilang padaku, kamu adalah istri Sheng Zong. Hari ini, di hadapan banyak orang, bernikah kamu. Memperkenalkan diri lagi. Jangan bercanda, dia saja. Istri muda Sheng, penampilannya yang berantakan ini. Katakan saja dia adalah pembantu keluarga Sheng.
Itu sudah terlalu memuji dia. Memang, menurutku, dia hanya tukang kebun di keluarga Sheng. Dan selalu berhayal menjadi burung phoenix. Bau pembantu, menjijikkan. Sudahlah, hari ini ada banyak orang yang datang. Untuk pesta Shengzong, aku akan memberimu sedikit muka, biar kamu belajar. Aku lapar, ambilkan aku kue. Kamu tidak punya tangan? Aku bukan pembantu. Kamu bukan pembantu. Apakah kamu tamu kehormatan yang diundang oleh Shengzong? Jangan bermimpi, cepat ambilkan aku kue. Kalau tidak, aku akan membuat Shengzong memecatmu. Sudahlah, Sheng Tianye pasti sangat menghargai pesta ini. Aku tidak boleh terus membuat masalah. Silakan. Terlalu tinggi. Kamu berlutut dan pegang untukku. Chan Qian, aku bilang aku bukan pembantu. Jangan keterlaluan. Kamu pembantu kecil, berani bicara seperti itu padaku. Aku tamu kehormatan yang diundang oleh Shengzong. Setengah majikanmu, hari ini. Aku akan mengajarkanmu tata krama. Biar kamu tahu bagaimana menjadi anjing orang kaya. Jangan terlalu kejam. Sudah marah. Dulu kamu hamil di luar nikah, dan selalu berpura-pura menjadi istri Shengzong. Tidak terlihat kamu selemah ini. Apa yang kamu lakukan? Kalau hari ini kamu berani menyentuh anakku, aku akan membunuhmu. Xian Wannuan, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu orang desa, berpura-pura apa di hadapanku? Kamu tidak lebih dari tanah lumpur di bawah kakiku, bahkan tidak sebaik anjingku. Tidak peduli kalian percaya atau tidak, aku memang bukan pembantu keluarga Sheng. Coba lihat, dia masih keras kepala. Kalau begitu, katakan padaku, kalau kamu, bukan pembantu. Apa kamu? Xian Wannuan, kamu kan sok jago. Kenapa hari ini di depan banyak orang kaya jadi tidak berani? Kamu sih sebenarnya imut banget. Imut tapi tidak tahu malu. Lihat itu apa? Ini bukan tanda pengenal Sheng, giok ini. Giok Sheng kok ada di dia? Mungkinkah istri Sheng? Aku akan bantu kamu bangun sekarang. Ayah kamu gila ya? Mana mungkin dia istri Sheng? Giok di kalungnya itu, tanda pengenal Sheng. Giok itu milik Sheng tapi tidak membuktikan. Dia istri Sheng mungkin saja. Giok itu dicuri. Chan Qian, jangan asal tuduh giok ini. Adalah pemberian Sheng Tianye, aku sekarang adalah istri sah Sheng Tianye. Semua dengarkan. Dia cuma wanita desa punya anak imut. Berani-beraninya di acara ini, bilang dia istri Sheng, lucu banget. Kamu istri Sheng? Di rumah tidak ada cerminnya. Coba lihat diri kamu sendiri, istri Sheng. Pantas kamu satpam. Usir wanita gila ini. Kalian yang gila, aku ini benar-benar istri sah Sheng Tianye. Sudah, jangan bicara dengan wanita ini. Kamu mencuri giok Sheng untuk berpura-pura jadi istri Sheng. Cepat kembalikan gioknya. Lalu pergi ke rumah sakit jiwa. Lepaskan giok ini, memang pemberian Sheng Tianye untukku. Anak imut tidak tahu malu hari ini. Aku akan menghukum kamu atas nama Sheng. Aku ingin lihat kamu berani lagi berpura-pura jadi istri Sheng. Berhenti. Gimana kamu? Mama. Kamu datang. Mama. Lagi-lagi kamu si jahat. Lagi ganggu mama aku. Wah, si penipu kecil datang bantu si penipu besar. Dan kamu masih membantunya. Kamu tahu tidak,
dia berani mencuri giok Shengzong. Hati-hati Shengzong tahu, kamu juga akan kena. Siapa bilang giok itu dicuri olehnya? Kalau bukan dicuri, apa Shengzong yang memberikannya? Kamu juga jangan bodoh. Kamu belum tahu kan, dia di luar diam-diam. Mengaku sebagai istri Shengzong. Sama sekali tidak menghargaimu. Walaupun ada cowok tampan, apalagi. Aku tetap tidak akan melepaskanmu hari ini. Kalau barang Shengzong tidak dikembalikan, aku akan memukulmu dan cowok tampan itu. Berani bicara seperti itu di depanku, kamu cari mati ya. Kamu. Bilang kami cari mati. Yang cari mati sebenarnya kamu kan? Ayahku adalah eksekutif tinggi di grup Shengxi. Aku adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Shengzong. Sekarang, kalian berdua, berlutut dan minta maaf, kalau tidak. Aku akan melaporkan ini ke asisten Yu. Kalian berdua, nanti akan susah. Baik, asisten Yu. Shengzong ini. Asisten Yu, kamu memanggilnya apa? Shengzong. Buta mata kalian. Berani mengganggu Shengzong dan Nyonya Muda. Dia benar-benar Shengzong. Kalau begitu, Xian Wanwan. Benar-benar Nyonya Muda. Shengzong. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami ya. Shengzong, aku tidak akan berani lagi. Bodoh, kalian harus minta maaf ke Nyonya Muda. Nuan, tolong lihat. Kita teman sekelas. Kasih aku kesempatan lagi ya. Benar, teman sekelas. Kamu terus menghina aku. Kenapa tidak ingat kita teman sekelas? Hancurkan tangan kanan mereka, keluarkan dari Shengxi. Selain itu, semua perusahaan di ibu kota dilarang mempekerjakan mereka berdua. Ya, bawa mereka pergi, hei. Hei Shengzong, salah paham, hei asisten Yu. Kamu, tolong bantu aku. Maaf. Mengacaukan pestamu. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Tidak seharusnya hanya ingin memberikan kejutan di pesta, dan mengabaikan yang lain. Apa? Memberiku kejutan. Ibu, sebenarnya pesta ini adalah ayah yang khusus menyiapkannya untukmu. Pesta ini untukku. Tidak mungkin, ini, wanita desa ini. Benar-benar Nyonya Sheng, ya? Tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Sheng, menikahi wanita yang tidak pantas ini, bahkan punya anak dengannya. Saya perkenalkan secara resmi, Xian Wanwan. Istri saya Sheng Tianye, Nyonya Sheng dari grup Shengxi. Jadi, semua yang baru saja mengganggu istriku, keluar dari sini. Selain itu, keluarga mereka akan selamanya dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Shengxi. Nyonya Sheng, tolong ampuni saya. Jika ayah saya telah menghina Anda, dia pasti akan membunuh saya. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Bawa dia pergi. Ya, bawa dia. Nyonya Sheng, tolong selamatkan saya. Terima kasih. Kamu adalah Nyonya Sheng saya, memperlakukanmu dengan baik adalah hal yang seharusnya. Ganti baju untuk Nyonya Sheng. Kejutan yang saya berikan untukmu, baru saja dimulai. Nyonya Sheng, ini adalah gaun yang dipesan khusus oleh Pak Sheng untuk Anda. Silakan berganti pakaian. Nyonya Sheng, setelah Anda berganti pakaian, saya akan merias wajah Anda. Pak Sheng memerintahkan. Pastikan Anda menjadi wanita tercantik di pesta malam ini. Ya, silakan ke sini. Oh, terima kasih. Tidak menyangka pesta ini ternyata diadakan untukku. Sheng Tianye, kejutan apa lagi yang akan dia berikan padaku? Wah, ini terlalu cantik. Tidak heran Pak Sheng menikahinya. Akhirnya saya mengerti.
Nuan-Nuan, kamu hari ini sangat cantik. Wanita utama pesta hari ini. Pasti kamu. Saya pikir kamu akan melamar Nyonya Sheng yang sebenarnya di pesta ini. Saya akan melamar. Tapi, aku ingin melamarmu. Tapi kita sudah menikah. Menikah adalah hal pertama yang kita lakukan. Janjiku padamu aku tahu. Lamaran yang indah dan romantis. Sangat penting bagi seorang wanita. Itu berarti seorang pria. Perasaannya terhadap seorang wanita. Jadi aku menyiapkan pesta ini. Aku ingin melamarmu di depan semua orang. Aku berharap pernikahan kita tidak ada penyesalan di hatimu. Tianye ini selalu hanya melakukan tanpa bicara. Menurut bahasa kalian anak muda, dia adalah pria yang lugas. Pesta lamaran ini dia persiapkan dengan matang. Nyaris saja kejutan ini berubah jadi ketakutan. Benar Nyonya Sheng. Sungguh memprioritaskanmu, bukan hanya mencari desainer internasional terkenal untuk merancang cincin dan gaunmu, tapi juga menjadikan pusaka keluarga Sheng sebagai kalung untukmu. Tidak kusangka Sheng Tianye melakukan begitu banyak untukku. Mama, kenapa kamu menangis? Apa Tianye melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai? Kamu tidak mau menikah dengannya. Aku mau. Nuan-Nuan. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Percayalah padaku. Hem. Hari ini sudah melelahkan, istirahatlah lebih awal. Ini juga kamu yang siapkan. Ini mungkin karya nenek tapi kurasa sangat sesuai. Langkah penting ini masih bergantung padaku. Nenek, Keluarga Sheng kita. segera akan ramai. Terima kasih atas doamu. Ayo pergi. Jangan. Belum siap. Saat aku melahirkan Sinsin, ada bekas luka di perutku. Maafkan aku. Aku membuatmu menderita, aku pasti akan mengganti rugi kalian dengan lipat ganda. Sheng Tianye benar-benar tampan. Kenapa kamu bangun begitu pagi? Aku. Sepertinya aku tidak cukup berusaha tadi malam. Jangan, sudah sangat malam. Nenek pasti sudah sangat khawatir. Tenang, nenek malah senang jika kita tidak muncul seharian. Kita lanjutkan lagi malam ini. Tuan Muda, Pareng Yang and Deminta. Dr. Ge sudah mengirimkannya. Letakkan di depan pintu saja. Apa itu? Segera kamu akan tahu.
Ayo, duduk yang baik. Kenapa harus duduk yang baik? Apa sebenarnya ini? Ini adalah lotion perawatan kulit yang aku minta dari ahli pengobatan tradisional di kota untukmu. Bisa menghilangkan bekas luka lama. Nuan-Nuan, saat kamu paling lemah. Aku tidak ada di sampingmu, juga tidak membantumu. Jadi, aku ingin berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Aku tidak ingin bekas luka ini menjadi bebanmu. Ayo. Sheng Tianye sangat perhatian, sangat lembut. Mungkin Tuhan benar-benar memberiku kebahagiaan. Sudah, besok akan kuoleskan lagi untukmu. Ya, Hei, kamu kemarin tidak istirahat dengan baik. Hari ini istirahatlah dengan baik. kalau kamu Aku akan menemui nenek, belajar keterampilan, agar bisa segera memasak, membuat makanan enak untukmu. Ayo. Karena surat nikah sudah diurus. Kapan kamu akan membawa Nuan-Nuan untuk menemui dia? dia, nenek sedang bicara tentang siapa? Masalah ini, aku masih perlu memikirkannya lagi. Aku rasa mereka perlu waktu yang tepat untuk bertemu. Cepatlah, karena dia bukan hanya nyonya rumah keluarga Sheng, tapi juga orang yang sangat penting bagimu. Nyonya rumah keluarga Sheng, orang yang paling penting bagi Sheng Tianye. Apakah Sheng Tianye punya wanita lain? Hanya karena tanggung jawab. Aku telah membuatmu menderita, aku pasti akan menggantinya berlipat ganda. Tidak, aku sebelumnya sudah salah paham pada Sheng Tianye. Kali ini, aku harus bertanya langsung padanya. Hei Tianye, Nuan-Nuan, ada urusan di perusahaan, aku akan menanganinya, jangan lupa makan. Tianye, aku akan ke perusahaan untuk menemuimu. Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan langsung denganmu. Siapa kamu? Ulang. Ya, Sudah lama, Nuan-Nuan belum juga sampai. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi, jangan-jangan ada apa-apa. Hei, tuan muda, nyonya muda diculik. apa? Cepat. Cepat jalan. Pergi. Buya Oting, lepaskan aku. Mau kabur. Kalian mau apa? Apa, sepupu? Kamu kabur bersama pria. Tinggalkan kekacauan. Kalau kamu tidak kembali, siapa yang akan membereskannya? Benar, kamu membuatku kakiku patah. Ya Oting hampir tidak punya keturunan. Kian juga datang menagih utang. Kerugian ini harus kamu yang ganti. Berapa uang yang kalian mau? Tidak banyak, 5 juta. Kenapa kalian tidak merampok saja? Ku beritahu, 5 juta. Sudah cukup sopan, kamu sudah menjadi kekasih Sheng Tianye, orang terkaya di kota, dan melahirkan anaknya. Kamu tidak tahu sudah mendapat untung berapa. Ku beritahu, kalau kamu tidak mengganti kerugian kami, kerugian ini, hari ini kamu
Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu, bahkan jika punya, tidak mungkin akan kuberikan pada kalian. Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Telepon polisi. Terakhir kali kamu kabur adalah keberuntungan. Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur. Lepaskan, kalian mau apa? Lepaskan aku. Waduh sepupu, ngapain sih kamu harus ngerasain siksaan ini? 5 juta aja cepat kasih ke kita. Terus minta lagi ke Sheng Tianye kan bisa. Kalian ginin aku Sheng Tianye tahu. Dia gak bakal ngelupain kalian. Masih belum cukup pahit ya pengalaman kemarin. Masih berani ancam aku. Aku takut banget nih. Ngomong aja aku takut. Tangan ini gemetar di muka kamu. Coret beberapa garis. Sheng Tianye ini. Masih mau kamu nggak ha? Sheng Tianye. Sheng Tianye nelpon kamu. Nggak mau kan Sheng Tianye lihat kamu? Pasangan cantik jadi jelek. Kayaknya kalau gak kasih duit mereka, gak bakal berhenti. Baik, aku setuju sama kalian. Kasih HP aku transfer. Aduh sepupu. Ngomong aja kamu lebih cepat nurutkan. Nggak perlu ngerasain siksaan ini. Iya juga ya. Tunggu. Sekarang cewek ini ke kita bertiga. Benci banget. Meskipun dia udah kasih duit. Nanti ngadu ke Sheng Tianye. Kita bertiga mati semua. Aku gak bakal ngomong. Aku gak pernah percaya cewek. Kecuali aku tidur sama dia. Aku gak pernah percaya cewek. Kecuali aku tidur sama dia. Asal tidur sama kamu. Meskipun kasih kamu 10 nyali. Nggak bakal berani ngomong ke Sheng Tianye. Kamu kasih dia tanduk hijau. Ayo ikut aku. Lepasin aku. MA ini. 5 juta udah pasti. Nanti MA cariin yang paling cantik. Buat mantu. Tuan lokasi HP Nyonya ketemu. Ada di kampung halamannya. Ajak semua orang langsung berangkat. Ya, Jangan mendekat. tenang. Aku sangat kuat. Pasti setelah kamu mencoba sekali, kamu tidak akan pernah melirik. Sheng Tianye si pria tampan itu lagi. Ayo, Pergi. bisa tidur dengan wanita orang terkaya. Hidupku sudah cukup. Si cantik. Kamu sangat cantik, tenang. Aku sangat hebat, ayo. Lepaskan. Aku tidak mau. Nanti kamu akan memintaku. Cepat, lebih cepat. Aku datang. Si manis hari ini, aku pasti akan membuatmu tunduk. Lepaskan. Sheng Tianye, tolong aku. Siapa yang mengacaukan rencanaku? Bos Sheng. Cari mati, tangkap dia, bawa kembali. Nanti aku akan bereskan denganmu. Ya Bos Sheng, kasih kesempatan Bos Sheng, Bos Sheng, Bos Sheng. Sheng Tianye.
Tenang, aku akan menghancurkan orang-orang yang menyakitimu. Potong-potong. Tidak kali ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Bos Sheng kasih aku kesempatan semua. Ini ide Siayali si manis. Aku juga bingung, maafkan aku Bos Sheng. Hancurkan mereka, kirim ke pabrik pupuk. Aku salah Bos Sheng. Sekarang giliran kalian. Nuan-nuan, selama ini aku tidak pernah mengecewakanmu. Aku memberimu makan, memberimu tempat tinggal, aku juga merawat Sinsin. Meskipun kali ini aku tergoda melakukan kesalahan, itu sudah seimbang. Memberiku makan, memberiku tempat tinggal, ya. Aku dan anak makan sisa-sisa makananmu, tidur di lantai yang dingin. Dan rumah itu dibeli dengan uang orang tuaku. Kau bilang kau merawat Sinsin. Ketika dia masih kecil, kau pikir dia menangis dan memberinya obat tidur. Jika bukan karena aku, dia hampir dijual padamu. Aku juga takut anak itu menyeretmu. Katakan seumur hidup. Kau menderita sedikit, ini semua untuk keluarga Lausia. Pikirkan tentang hal ini. Kau adalah seorang gadis. Anda tidak dapat mengambil alih keluarga Xia. Tapi Yao Ting berbeda. Dia anak laki-laki. Dia bisa 1 dan 2 untuk keluarga Wu dan keluarga Xia. Bahkan jika Anda menderita, Anda juga harus mempertimbangkan kesulitan saya. Sampai hari ini, Anda masih melindungi Yao Ting Anda. Dia akan melindungi Anda seperti ini. Kakak adalah salahku. Semua ini adalah ide ibuku. Tidak ada hubungannya dengan saya. Anda memiliki hutang dan Anda. Jika Anda ingin menyelesaikan akun, cari dia. Hei kakak. Kau juga menyakitiku ketika aku masih kecil. Aku hanya tidak mengerti. Dengarkan aku memohon padamu. Beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar menyakitimu saat kau masih kecil. Ibu dan ayah hanya punya anak. Aku melihatmu sebagai saudara. Tapi kau memukulku sejak kecil. Memarahi saya. Kemudian di sekolah menengah pertama. Untuk menyenangkan saudaramu. Kau bahkan ingin dia melanggar saya. Imut kecil. Yao Ting, kau baik-baik saja. Yao Ting, dia masih kecil. Tidak bisakah kamu menjadi lebih besar? Kau akan menghancurkan keluarga Wu dan dupa keluarga Xia. Jangan biarkan dupa ini. Kakak. Semua kesalahan adalah kesalahan ibuku. Kau mengirimnya ke penjara, aku tidak punya keluhan. Tolong biarkan aku pergi. Aku akan mengubahnya. Aku tidak berani. Apakah Anda melihatnya? Anak kandung Anda selalu memikirkan dia, bahkan sampai rela melakukan kejahatan. Dia bagaimana memperlakukanmu? Tidak, Yao Tingku. Dia bukan orang seperti itu. Dia melakukan ini karena kau yang memaksanya. Aku yang memaksa? Baiklah. Maka aku akan memberi kalian 1 kesempatan lagi. Di dalam botol ini ada racun. Hanya 1 dari kalian yang bisa hidup. Lepaskan ikatan mereka, biarkan mereka memilih sendiri. Ibu, aku masih muda. Tidak ingin mati. Kau adalah ibuku. Harusnya kau memberikan kesempatan ini padaku. Kau si manis, selama ini aku menyayangimu, memanjamu. Untuk menabung demi kamu. Ayahmu sakit kanker,
Aku tidak mengobatinya. Tidak menyangka kau, si anak tak tahu terima kasih. Kau malah menyuruh ibumu mati. Tapi, kalau kau tidak mati, aku yang mati. Kau mati, aku bisa hidup. Kakak, lihat, si wanita jahat ini sudah mendapat hukuman. Maafkan adikmu ini. Seberapapun salahnya, dia tetap ibumu kandung. Kau sampai tega melakukan ini. Aku tidak punya adik sepertimu. Tapi aku hanya melakukan APA yang kau parentan. Di dalam botol itu hanya air pewarna, bukan racun. Aku hanya ingin melihat kalian saling serang. Kau mempermainkanku. Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak tahu diri. Patahkan tangan dan kaki mereka, kumpulkan bukti. Kirim ke kantor polisi. Ya. Bagaimana, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku hanya berharap roh ayahku di surga. Jangan marah padaku. Tenang saja. Kau hanya melakukan apa yang harus kau lakukan. Mertuaku pasti tidak akan marah padamu. Tianye. Baiklah, kamu juga sudah lelah, istirahatlah lebih awal. Aku akan tidur di ruang belajar. Aku sudah merepotkan Sheng Tianye lagi. Apakah dia marah padaku? Tidak, aku harus minta maaf. Nyonya muda kita ini benar-benar banyak urusan. Baru masuk kurang dari 2 bulan. Sudah diculik 2 kali. Ulang tahun tuan muda sudah dekat. Dia malah membuat masalah seperti ini. Dia memang berasal dari keluarga kecil kalau yang itu. Pasti tidak akan seperti ini, tidak heran tuan muda. Pergi tidur di ruang belajar. Orang yang mereka bicarakan. Pasti orang yang akan Sheng Tianye bawa untuk menemui aku. Nenek. Ulangi lagi apa yang kalian katakan tadi. Untukku. Nak bandel, apakah karena Nuan-Nuan keluar tanpa memberitahumu kamu jadi marah? Apakah kamu mau memberontak? Nuan-Nuan anak yang baik. Bagaimana bisa kamu marah padamu, tidak takut dia sedih? Aku tidak. Ini urusanku dan dia, kamu jangan ikut campur. Nek, kamu tidak mengerti. Bagaimana aku tidak mengerti? Tianye, 2 orang bersama ini benar salah. Tidak bisa terlalu serius ini kan, cuma. Kamu mundur sedikit kamu. Mundur lagi, aduh, mundur 2 langkah. Tanpa kompromi bagaimana hidup ini bisa berjalan? Nek, aku tidak marah pada Nuan-Nuan. Aku hanya marah pada diriku sendiri, kenapa tidak bisa membuat Nuan-Nuan mempercayaiku, mengandalkanku, memberitahuku pertama kali ada masalah. Biarkan aku yang menyelesaikan, tapi kamu juga benar. Hidup ini harus dijalani. Aku percaya selama aku berusaha keras. Nuan-Nuan pasti akan sepenuhnya mempercayaiku. Hem, mau kemana? Minta maaf. Si manis ini. Tianye Nuan-Nuan. Aku ada yang ingin kukatakan.
Kamu duluan. Maaf siang tadi aku. Tidak boleh diam-diam pergi begitu saja. Membuatmu repot aku. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku yang tidak melakukan yang terbaik, tidak bisa membuatmu menceritakan masalahmu padaku pertama kali. Aku tidur di ruang belajar bukan karena marah. Tetapi karena aku ingin introspeksi diri. Nuan-nuan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku akan memberimu lebih banyak rasa aman. Apakah kamu akan percaya padaku? Sheng Tianye sangat lembut ya. Sepertinya aku semakin terjerumus. Aku sangat ingin selalu bersamanya. Semua ini kamu yang membuatnya. Iya, nenek bawa Sinsin liburan. Jadi aku kasih libur ke semua pelayan. Hanya aku yang masak untukmu, jangan dianggap remeh. Mana mungkin dianggap remeh, kelihatannya enak. Ini Adalah hadiah dari Sinsin untukmu. Dia bilang kamu harus buka sendiri. baik. Mama, ini gelang buatanku sendiri. Untukmu, aku sayang kamu. Sudah, makan dulu. Sheng Tianye sangat baik padaku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalasnya. Oh iya. Kemarin pelayan bilang, ulang tahunnya sebentar lagi. Tianye, aku dengar. Ulang tahunmu sebentar lagi. Ada keinginan apa? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Ah, Kamu makan dulu, aku ke kantor dulu. Tianye. Nyonya muda, kamu tidak tahu. Ulang tahun tuan muda, di keluarga Sheng adalah tabu. Tabu. Tabu apa? Ulang tahun tuan muda, sama dengan seseorang. Orang itu mengalami sesuatu. Sejak itu, tuan muda tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Orang itu. Adalah tuan muda. Yang kemarin ingin aku ajak kamu temui. Yang lain, sebagai pelayan. Aku tidak bisa banyak bicara, lebih baik tunggu nenek kembali. Tanya nenek saja. Orang itu lagi. Perasaan Sheng Tianye padanya sangat dalam. Tidak, aku tidak boleh terus seperti ini. Menjadi pengecut dan menghindar. Aku seharusnya bertanya dulu untuk memastikan. Jika Sheng Tianye mengakuinya sendiri, maka itulah orang yang benar-benar dia cintai. Baru aku akan membuat keputusan. Tianye. Hari itu. Siapa sebenarnya orang yang ingin kamu ajak aku temui? Dia, bagi kamu. Apakah dia sangat penting? Dia? Aku akan mengajakmu menemuinya sekarang, aku akan memberitahumu semua hal. Ini adalah rumah leluhur keluarga kami, dia tinggal di sini. Selama ini di sini. Ya, sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Apa mungkin mereka adalah teman masa kecil? Tuan Yuda, dia sedang tidak dalam suasana heta yang baik hari Sejak ini. pagi sudah pergi ke taman. Kami sudah mencoba membujuknya tapi dia tidak mau kembali. Aku akan masuk melihat, kamu tunggu di sini. Aku jarang melihat Sheng Tianye begitu tergesa-gesa.
Dia pasti sangat peduli pada orang itu. Dia sangat cantik. Terlihat begitu anggun, elegan, dan begitu dekat dengan Sheng Tianye. Siapa sebenarnya dia? Nuan-Nuan. Kemari. Kamu pasti Nuan-Nuan. Ya, aku, maaf ya. Aku tidak tahu tentang keberadaanmu, jadi aku. Nuan-Nuan, ini ibuku. Dia ibumu. Ah, sangat canggung. Aku hampir membuat kesalahan besar menganggap ibu Sheng Tianye sebagai cinta pertamanya. Tentu saja, kenapa kamu bertanya begitu? Tidak. Bukan, aku hanya merasa kamu terlalu lembut. Terlalu cantik. Tianye, sering bercerita padaku tentang kamu dan Sinsin. Aku juga sudah lama ingin bertemu denganmu. Hari ini kamu datang tepat waktu. Kamu sangat cantik, tidak heran Tianye begitu. Suka banget ya. Ini dari nenek Tianye. Dia tinggalkan untukku hari ini. Aku kasih ke kamu aja. Gelang? Cepat tutupin gelangnya. Mama, ayo pergi. Ini sebenarnya ada apa sih? Mama, dia si Nuan-Nuan, istriku. Coba lihat baik-baik. Maaf ya, tadi bikin kamu kaget. Anak baik, ini kamu simpan aja. Ini, aku. Simpan aja. Aku agak capek, mau istirahat dulu. Aku bawa mama istirahat dulu. Ini sebenarnya ada apa sih? Kak Tianye, aku datang jenguk Tante Shen. Katanya dia kambuh lagi. Kamu siapa? Halo, aku Xian Nuan-Nuan. Oh, jadi kamu itu wanita desa yang bawa anak tiri nikah masuk keluarga Shen. Aneh juga, pertama kali Tante Shen ketemu kamu, langsung kambuh, kamu. Jangan-jangan kamu pembawa sial. Kamu kenapa datang? Kak Tianye, gimana kabar Tante Shen? Dia udah lama nggak kambuh, kenapa hari ini? Kejadian kebetulan, mama udah minum obat, kamu tenang aja. Kak Tianye, aku beberapa hari ini terus nyari obat buat penyakit Tante. Lihat, mataku sampai merah. Nanti aku carikan dokter buat kamu. Aku bawa kakak ipar istirahat dulu. Aku udah suka sama Sheng Tianye belasan tahun. Kenapa kamu baru muncul, langsung bisa merebut dia? Sheng Tianye cuma milikku. Tianye, Mama, dia. Ini sebenarnya ada apa sih? Dan juga, apa yang dia bilang? Iya, Dia adik kandungku. 20 tahun yang lalu, pas hari ulang tahun aku dan mama. Papa bawa adik, beli kado ulang tahun. Malah kecelakaan, papa dan adik. Meninggal di tempat. Ayo. Ayo kamu kenapa? Ayo. Setelah hari itu, ibuku menderita penyakit serius. Bangun dan mengalami gangguan mental. Nama ayah dan adikku. Itu menjadi tabu. Ibuku dan aku tidak pernah berulang tahun. ibu itu, dia baru saja. Mengapa itu terjadi? Karena gelang ini. Gelang.
Adikku punya gelang yang sama. Pakai setiap hari jadi. Ibuku melihatnya. Bisa gelang ini. Itu dari Sinsin, kok bisa jadi kebetulan? Ini yang diberikan Sinsin padamu. Dia membuat gelang ini. Apakah itu? Maaf, aku tahu itu. Aku tidak akan membawa gelang ini. Ini bukan urusanmu. Lalu kapan kita? Anda bisa melihat ibu lagi. Merasa dia sendirian di rumah tua, sangat kesepian. Waktu sebentar. Xiao bersamanya. Namanya Qin Xiao. Teman baik adikku juga keluarga kita. Dia adalah anak yang belum dewasa. Apa yang tidak baik? Jangan khawatir. Apakah saya salah dengar? Nada Tianye. Sepertinya dia sangat mencintainya. Lupakan saja. Aku harus percaya Tianye. Bu, bagaimana kamu memasak sendiri? Ini adalah resep obat saya. Saya melihat sup. Sangat cocok untuk ibu. Beri dia salinan. Meskipun saya tidak bisa mengunjungi ibu selama ini, tapi aku masih berharap membuat dia lebih bahagia. Nyonya muda, kau punya hati. Ini yang harus saya lakukan. Siapkan mobil, saya akan mengirimkannya sekarang. Hei, sangat bagus. Tolong berikan sup ini pada Nyonya. Baik. Bintang sapu, kau masih punya wajah. Terakhir kali, Bibi Shen tidak cukup untuk dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu kembali kali ini? Apa kau ingin melihat Bibi Shen? Aku senang mati di depanmu. Anda tidak berbicara omong kosong di sini. Aku di sini untuk memberikan sup. Bahan yang digunakan untuk membuat sup untuk Bibi Shen. Makanan organik terbaik di dunia. Bahkan air dari pegunungan Alpen datang melalui udara. Apa yang Anda lakukan? Bahkan anjing Sheng tidak makan. Cepat ambil barangmu. Jika Anda ingin menggulung, jangan lupa, ini adalah keluarga Sheng. Aku wanita muda dari keluarga Sheng. Kau orang luar. Nyonya muda. Jelas aku wanita muda dari keluarga Sheng, kakak saya dan Tianye. Jika bukan karena kau melahirkan si kecil yang lucu, saudara Tianye akan menikahimu. Ome bambu mana? Kau dan Sheng Tianye sudah saling kenal sejak lama. Kenapa dia tidak menikahimu? Kami berbicara tentang pernikahan. Jika bukan karena penampilanmu, kita sudah menikah. Aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan. Jika aku punya bukti bahwa kita sedang jatuh cinta, apakah kamu berani datang? Lihatlah baik-baik, jangan lakukan itu. Mimpi Cinderella. Saya bersenang-senang dengan Ahyao hari ini. Aku bermimpi tentang dia. Masih sangat lucu. Ahyao. Aku sangat merindukanmu. Sekarang saatnya untuk melihat dengan jelas buku harian ini. Itu semua ditulis oleh saudara Tianye untuk saya Qin Xiao. Hubungan kita sudah hampir 2 dekade. Kami sangat mencintai. Kamu yang tak tahu malu dan imut. Kebahagiaan saya hancur oleh Anda. Jika Anda masih tahu cara menulis kata malu, cepat keluar dari rumah Sheng dengan kelucuan kecilmu. Jangan khawatir, aku akan memberimu sejumlah besar kompensasi ternyata. Sheng Tianye mencintai orang lain. Pantas saja begitu lama. Dia hanya bertanggung jawab padaku. Tidak pernah bilang mencintaiku. Tidak Xian Wan. Kamu tidak boleh berpikir begitu, kamu bilang. Harus percaya pada Sheng Tianye. Apapun yang terjadi,
Kamu harus bertanya langsung padanya untuk mengetahui kebenarannya. Telingamu tuli ya tidak dengar aku bicara padamu. Ini urusanku dengan Sheng Tianye. Aku akan mencari tahu sendiri, tidak perlu kamu ikut campur. Si manis masih belum menyerah. Ini semua karena kamu memaksaku. Tianye, aku. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Apa yang ingin kutanyakan? Tentang Qin Shuyao. Shuyao. Tanya dia apa? Sheng, tidak baik ada telepon dari rumah tua. Bilang istri keracunan masuk rumah sakit. Apa? Mama. Shuyao bagaimana bisa? Mamaku kenapa bisa keracunan? Dia yang meracuni Tante Shen. Ngomong apa sih hari ini Nuan-Nuan? Sama sekali tidak pergi ke rumah tua. Tianye. Aku pergi ke rumah tua. Kenapa kamu pergi ke rumah tua bukannya aku bilang? Jangan dulu pergi. Aku hanya merasa mertua sendirian di rumah tua. Sangat kesepian, jadi aku berpikir menyapa dia. Menyapa maksudmu menyapa? Adalah memberi Tante Shen semangkuk sup beracun. Mana mungkin? Masih berani membantah. Tante Shen minum supmu. Lalu pingsan, dokter bilang. Sup itu diberi racun. Tidak mungkin sup itu. Aku pilih banyak resep dan memilih bahan dengan hati-hati. Dan saat aku memasak sup itu, kepala rumah tangga juga melihatnya. Bagaimana kalau butler melihatnya? Dia tidak datang bersamamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk meracuni. Apalagi, terakhir kali kamu yang menyebabkan Bibi Shen kambuh. Kali ini kakak Tianye. Sudah bilang, jangan datang. Kenapa kamu masih datang? Apa niatmu sebenarnya? Aku hanya ingin mengantar sup. Aku pikir tinggalkan sup saja, ibu tidak melihatku, maka dia tidak akan terangsang. Tapi kamu malah meracuninya. Aku tidak. Tianye, percayalah padaku. Sekarang buktinya jelas. Alasan Bibi Shen berbaring di sini menderita karena minum sup racunmu. Kamu masih ingin menggunakan kata-kata manis untuk menipu kakak Tianye. Jangan tertipu oleh wanita ini, menyerahku. Dia pasti takut karena terakhir kali menyebabkan Bibi Shen dirawat di rumah sakit. Takut Bibi Shen mengusirnya dari keluarga Shen. Jadi dia ingin meracuni Bibi Shen. Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh. Lalu mengapa racun itu ditemukan di sup yang kamu kirim? Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku. Sudah cukup. Kakak Tianye, cepat tangkap wanita jahat ini. Jangan biarkan dia pergi. Hal ini pasti bukan Nuan-Nuan yang melakukannya. Kakak Tianye, mengapa kamu tidak percaya? Dia yang meracuni, jelas sup itu dia yang bawa. Karena aku percaya Nuan-Nuan, bahkan jika semua orang di dunia bisa saja meracuni, dia pasti tidak akan. Tianye, terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Bodoh, kamu istriku. Selama kamu bilang bukan kamu yang melakukannya, maka pasti bukan kamu. Kakak Tianye, kamu benar-benar percaya. Wanita ini, bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Ingin tahu pelakunya? Sebenarnya sangat mudah. Beberapa waktu lalu, aku kebetulan memasang kamera tersembunyi di rumah tua. Aku sudah menyuruh orang untuk mengambil rekaman kamera. Segera, semuanya akan terungkap. Ya. Xiao Sheng, aku sudah menyelidiki semuanya. Kakak Tianye, aku tiba-tiba ingat, ada urusan di rumah. Aku pulang dulu. Tunggu. Sheng, aku sudah mengambil rekaman CCTV. Yang meracuni nyonya adalah Qin Shuyao. Jangan ngomong sembarangan, mana mungkin aku meracuni Nyonya Shen. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan ini? Waktu itu aku sedang membumbui sup itu. Nona Qin, jangan cari-cari alasan lagi. Botol racunnya sudah aku temukan. Di atasnya hanya ada sidik jari kamu. Kak Tianye, aku salah. Demi persahabatan kita selama ini, maafkan aku kali ini. Kamu meracuni ibuku, malah menjebak istriku. Kamu minta aku memaafkanmu.
Kak Tianye, aku salah. Aku cuma takut. Kamu direbut Xian Wanwan, jadi aku tergoda. Memikirkan cara ini untuk mengusirnya. Kak Tianye, aku mohon, demi cintaku padamu. Selama ini, maafkan aku kali ini ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ayau. Kalau Ayau ada, pasti dia akan memintamu memaafkanku. Jangan sebut nama Ayau, kamu tidak berhak menyebut namanya. Ayau, itu bukan Tianye. Panggilan untuk Qin Shuyao. Kenapa? Selama ini, aku hanya mempertimbangkan adikku. Baru merawatmu dengan baik, tidak disangka. Malah membuatmu semakin ambisius. Ambisi. Sheng Tianye, kalian berdua yang mulai mendekatiku. Adikmu Sheng Yunyunya yang memaksa berteman denganku. Kamu juga, setelah Sheng Yunyunya meninggal, merawatku dengan sangat baik. Sekarang kamu bilang aku yang mendekatimu. Kamu bilang aku yang ambisius. Jangan pura-pura kasihan, kamu tahu betul. Aku merawatmu dengan baik karena kamu teman adikku. Dan, nama kalian berdua. Sama-sama ada huruf Yao. Ternyata, Ayau di buku harian itu adalah adik Tianye. Aku hampir salah paham lagi dengan Sheng Tianye. Tidak mungkin. Kak Tianye, sebenarnya kamu suka padaku. Semuanya karena dia, si imut ini, yang memisahkan kita. Kalau kamu berani menjebak istriku lagi, aku akan membunuhmu. Seret dia keluar dan pukul dia dengan keras, bersama dengan bukti. Kirim ke kantor polisi. Ya, Kak Tianye, pergi. Kak Tianye pergi. Sheng Tianye. Kamu sangat kejam. Maaf Nuan, membuatmu menderita. Kali ini, yang harus minta maaf adalah aku. Ketika aku mengirimkan sup, Qin Shuyao menunjukkan buku harianmu yang dulu. Dia bilang Ayau di dalamnya adalah dia. Aku hampir percaya padanya, dan mengira yang kamu cintai adalah dia. Bagaimana mungkin aku mencintainya, yang aku cintai jelas kamu. Kamu, katakan sekali lagi. Nuan, aku bilang. Aku mencintaimu. Tapi, kamu tidak pernah mengatakannya padaku. Aku juga baru tahu. Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta padamu. Maaf. Reaksiku terlalu lambat. Sehingga kamu tidak merasa aman ke depannya. Aku akan selalu mengatakan aku mencintaimu. Hem. Tianye, Ibu, Tianye, Ibu sudah bangun, aku akan pergi dulu. Nuan, jangan pergi. Ibu, bagaimana kabarmu? Nuan, takut membuatmu terkejut. Jadi, Nuan, Ibu, aku tidak ingin bertemu denganmu, aku. Ibu, apakah kamu sudah yakin? Jangan memaksakan diri. lihat, aku baik-baik saja. Nuan, aku benar-benar baik, kemarilah. Benarkah? Bagaimana, berputar atau tidak? Sudahlah, kita ambil risiko. Ibu, kamu, apakah kamu sudah pulih? Aku tidak yakin, tapi selama aku melihatmu, hatiku merasa tenang. Hal-hal buruk yang selama ini membebaniku sepertinya sudah berkurang banyak. Benarkah kalau begitu setelah kamu keluar dari rumah sakit, pindahlah ke sini dan tinggal bersama kami, jangan sendirian. Di rumah tua lagi kami akan menemanimu setiap hari. Tapi, aku masih sakit, bagaimana kalau? Tidak ada kalau-kalau, Bu. Sudah diputuskan begitu setelah kamu keluar dari rumah sakit. Kita pulang bersama. Ya baik. Ngomong-ngomong, Tianye, keracunan yang aku alami kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan Nuan. Jangan sampai kamu salah paham padanya. Ibu tenang saja masalah ini.
Sudah kuselidiki dengan jelas ini perbuatan Qin Xiao. Dia tidak hanya meracunimu tapi juga ingin menuduh Nuan Nuan. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Kita sudah begitu baik padanya. Dia malah melakukan hal seperti ini, Tianye. Jangan sampai kamu memaafkannya dengan mudah. Nuan Nuan itu seperti anakku sendiri. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Ibu tadi kamu bilang. Anak perempuan selama ini. Ini pertama kalinya kamu mengucapkan kata itu. Ya, aku sampai bisa mengucapkan anak perempuan. Dan setelah mengatakannya aku tidak kambuh. Nuan Nuan ini semua berkatmu. Kamu membawa keberuntungan untuk keluarga kami. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Sheng. Kalau begitu ibu, mulai sekarang aku akan menemanimu setiap hari. Sehingga kesehatanmu pasti akan semakin membaik. Baik. Nuan Nuan, bukankah kamu memberiku cucu perempuan? Kenapa dia tidak datang? Sinsin pergi liburan dengan nenek, tapi seharusnya dia akan kembali hari ini. Kalau begitu apakah ada fotonya? Perlihatkan padaku dong. Ya. Ibu ada sih. Tapi, Sinsin mirip dengan Ayau, aku takut kamu melihatnya akan. Tidak apa-apa, aku sudah baik. Kalian tenang saja. Ambil fotonya dan perlihatkan padaku. Cepat! Xiao Sheng. Buruk sekali. Apa yang terjadi? Nona kecil diculik. Apa? Sinsin bukan sedang berlibur dengan nenek, siapa yang menculiknya? Yaitu Qin Shuao. Bagaimana bisa dia? Qin Shuao kabur saat kita lengah. Saat itu, Nyonya Tua kebetulan membawa Nona kecil pulang. Lalu dia melukai Nyonya Tua dan menyandera Nona kecil. Jadi Sinsin sekarang di mana? Saya baru saja menerima kabar bahwa Nona kecil disandera di gedung yang belum selesai. Meminta Anda dan Xiao Sheng segera ke sana kalau tidak. Kalau tidak dia akan membunuh Nona kecil. Tianye, ayo cepat selamatkan Sinsin. Saya juga ikut. Ibu saya dan Nuan Nuan saja yang pergi. Anda tunggu kabar kami di sini, jangan khawatir. Ibu tenang saja, kami pasti akan menyelamatkan Sinsin. Kami pasti akan menyelamatkannya. Baiklah, saya akan menunggu di sini. Kalian harus menyelamatkan cucu saya. Foto Sinsin. Sinsin mirip dengan Ayau, saya khawatir Anda melihatnya akan. Tidak, saya tidak akan apa-apa. Sinsin. Bagaimana Sinsin bisa mirip dengan Ayau? Sama persis. Mama. Mama datang. Kenapa mama saya? Kenapa terus tidak sadar? Pasien saat ini mengalami koma palsu. Dia tenggelam dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri. Kecuali dia mau. Tidak ada yang bisa membangunkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nenek, cepatlah bangun. Ya. Dia sepertinya menangis. Dokter, apa yang terjadi? Dalam medis, memang pernah terjadi kasus seperti ini. Ketika luka terdalam pasien tersentuh dan diperbaiki, pasien mungkin keluar dari ilusinya. Penyesalan terdalam adalah Ayau Sinsin. Kamu panggil nenek lagi, katakan kita merindukannya. Suruh dia cepat pulang. Nenek, kamu dengar Sinsin bicara. Kita semua sangat merindukanmu. Saya di mana? Mama. Terima kasih hari ini sudah melindungi Ayau. Ayau. Anak kesayangan Mama. Mama minta maaf padamu. Ayau tidak marah pada Mama. Ayau tidak ingin melihat Mama menangis. Baik. Mama tidak menangis lagi. Kalau begitu Ayau tenang Mama. Ayau akan pergi ke tempat yang sangat indah. Papa menunggu Ayau di sana.
Mama, kamu harus bahagia setiap hari ya. Ayo. Mama, Papa. Nenek sudah bangun. Ayo. Mama, kamu bagaimana? Aku tidak pernah lebih baik. Aku menyelamatkan Ahyao. Ahyao, dia tidak menyalahkan saya. Dia memaafkan saya. Ibu, Aku bisa bicara denganmu. Pulang bersama. Ibu. Kau kembali. Yunxiang ya. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Maaf, kau membuatmu khawatir. Berkat Nuan-Nuan dan Sin-Sin, saya bisa menjadi lebih baik. Reuni keluarga kita. Nuan-Nuan dan Sin-Sin. Ini adalah berkah dari keluarga kita. Jangan berdiri di luar, pulang dan bicara. Berjalan kaki. Lihat itu. Sin-Sin ini sudah sangat besar. Sepertinya dia terlihat seperti ayah atau ibu. Ibu, Wow, dia terlihat cantik. ayah, aku lapar. Oh. Tepat. Hari ini, keluarga kita tidak bahagia. Buat pangsit bersama untuk istirahat. Mari kita lakukan sendiri. Baiklah, aku akan membantu. Pergi dengan baik dan buat kue. Apakah kamu bisa membuat kue? Ken, Sangat lambat. Bagaimana dengan tas saya? Ibu, aku ingin kau siomay. Waktu berlalu begitu cepat besok. Ini adalah hari ulang tahunmu dengan Tianye. Ya, aku sudah lama tidak. Dia berulang tahun dengan Tianye. Atau kita akan merayakannya besok. baik. hadiah ulang tahun apa yang nenek suka? Sin-Sin akan memberimu. Kau adalah hadiah terbaik. Nuan-Nuan terima kasih.